tentunya awal yang kami sampaikan mengacu kepada dasar hukum yang digunakan dalam melaksanakan tugas. Tentunya dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian dan ditempatkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 96 setelah diundangkan oleh Menkumham yang pada saat itu menjabat Andi Matalata. Kemudian ditambahkan lembaran negara di Negara Republik Indonesia nomor 50/25 terkait penjelasan isi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Ini sebenarnya kalau materi gini disiapkan ya jadi ini. Lebih baik sebenarnya kita bertatap muka. Karena kalau melaksanakan Zoom meeting ini belum tentu daerah itu semua terkonek. Dan suaranya itu bisa diterima dan tidak. Manakala sinyal kita ini ya langsung hilang gitu ininya. Nah, terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di pasal 1 menyebutkan ini sudah ada di daerah. Ini sudah dipegang masing-masing anak-anak. Belum. Oh, gitu. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Yang dimaksud dengan jaringan LLAJ sendiri yakni serangkaian simpul atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian kita masuk di krida lalu lintas. Fungsi lalu lintas adalah penyelenggaraan tugas pokok Polri di bidang lalu lintas dan merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional khas kepolisian yang meliputi penegakan hukum lantas, pendidikan masyarakat tentang lalu lintas, 3. Teknikan lantas. Kemudian dilanjutkan SKK dalam krida lantas. SKK pengetahuan perundang-undangan dan peraturan lalu lintas. SKK pengaturan lalu lintas. SKK penanganan kecelakaan lalu lintas. Sebenarnya di sini pada dasarnya dengan menjabat tugasnya dengan terbentuknya fungsi Kamseltipcar Lantas itu adalah merupakan keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Itu salah satu faktor adalah mengurangi kecelakaan lalu lintas, khususnya korban fatalitas meninggal dunia. Ini Ibu menjabarkan dari dari kemudian menjabarkan dari faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Dari kecelakaan lalu lintas itu ada penyebabnya, ada faktor jalan, faktor manusia, faktor lingkungan atau cuaca. Sini sudah ada ya, ada 3 faktor, faktor manusia, faktor jalan, faktor cuaca.
Lanjut. Sebenarnya Ibu ini mau menjabarkan kecelakaan lalu lintas dulu ya. Lalu lintas kecelakaan lalu lintas penyebab belaka yang disebabkan oleh manusia. Manusia itu tentunya ada faktor kelelahan. Ya, terus kemudian kondisi kesehatan. Kemudian pengaruh minum-minuman alkohol itu pengemudi di bawah umur. Kemudian melawan arus, di situ ada. Itu yang penyebab-penyebab kecelakaan dari faktor manusianya. Ya, kemudian dari faktor jalan. Di situ ada jalan rusak. Mana saat sedang hujan itu tergenang, ada lubang tergenang yang masyarakat atau pengguna jalan itu tidak mengetahui ada lubang, dianggapnya genangan itu genangan biasa. Ya, kemudian jalan licin. Kemudian yang terakhir faktor cuaca. Kejadian kecelakaan lalu lintas manakala penyebabnya itu adalah faktor cuaca. Cuaca seperti hujan. Hujan kalau gerimis itu menyebabkan jalan itu cenderung licin. Oke, kemudian hujan deras yang jarak pandang itu terbatas. Kira-kira kalau di tol itu Ibu sempat di Gresik itu kalau lewat jalan tol jarak 1 meter itu sudah tidak kelihatan. Sama dengan di Mojokerto. Saat kabut turun itu nggak kelihatan. Pagi jarak sekian itu kalau turun dari Gunung Penanggungan itu nggak kelihatan. Itu faktor cuaca itu. Ya, kemudian ini Ibu lanjut sekarang ke mana ini slide-nya? Yang 5 tadi tinggi. Kemudian Ibu lanjut ke siklus 5M atau SIP D. Pertama itu kita melihat, mengidentifikasi, memprediksi, keputusan, mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan. Kemudian dalam teknik berkendaraan di jalan itu ada teknik mendahului. Dalam menjalankan kendaraan di jalan raya tentunya melihat ke depan, jaga jarak, lihat spion tengah, spion kanan, kemudian oleh ke kanan. Gini. Mengemudikan kendaraan di jalan tentunya itu ada kelengkapan kendaraan. Dalam mengemudikan kendaraan itu ada kelengkapan kendaraan dan kelengkapan pengemudi. Di sini ada kelengkapan kendaraan. Kelengkapan kendaraan itu masing-masing punya fungsi dan peranannya. Seperti yang yang terbuat di slide ini, manakala kendaraan itu ada spion, berarti kendaraan fungsi spion itu sebagai apa? Sama dengan itu fungsi tubuh yang ada di dalam diri kita masing-masing. Telinga untuk apa?
mata untuk apa, terus tangan itu untuk apa. Nah, sama juga yang berlaku di kelengkapan kendaraan itu sendiri. Spion itu apa? Bisa kita menggunakan untuk melihat kendaraan dari arah belakang. Manakala kita mau berbelok, sebelum kita memasang rating, kita harus melihat keadaan di belakang dulu. Kalau itu kecepatan tinggi, jangan kita langsung ujuk-ujuk masang rating langsung berbelok. Itu kita harus kasih kesempatan juga di saat kita menyetek rating, kita mau berbelok ke kiri maupun ke kanan, itu kita juga melihat dari arah spion. Apakah di belakang itu aman keadaannya, dan mudah-mudahan tidak salah. Kita mau berbelok ke kanan, kita ngerating kiri. Itu banyak terjadi. Khususnya pada ibu-ibu atau pada perempuan-perempuan, itu anak-anak khususnya kaum milenial. Itu merupakan suatu kelengkapan kendaraan. Di situ ada rating, ada spion, ada lampu rem. Itu masing-masing punya fungsi dan peranan masing-masing. Kemudian, kenapa? Melihat ke depan, jaga jarak, lihat spion. Nah, dalam kendaraan juga itu ada jarak. Biar tidak terjadi tumburan. Jarak di dalam kota itu 25 meter. Itu untuk menghindari kecelakaan. Mana saat ada kecelakaan di depan, kita mengerim mendadak, jarak 10-5 meter itu tidak nutut, pasti akan terjadi tumburan atau kecelakaan beruntun. Kemudian di jalan tol itu sampai 100 meter itu jaraknya, karena kecepatan tinggi di tol. Itu fungsi dari kelengkapan kendaraan. Kalau Ibu melihat slide ya, kendaraan terus melihat jaga jarak. Jarak kendaraan itu ada. Nanti Ibu buatkan slide lah yang ini lagi ya. Ini geram ini. Oke, terus lanjut. Nah, dalam berkendaraan ada beberapa larangan yang harus diperhatikan saat kita mendahului kendaraan lain yang ada di depan maupun di kiri kanan kita. Perhatikan rambu. Manakala itu rambu itu terputus-putus, berarti dari arah depan maupun dari arah berlawanan itu masih kita bisa mendahului kendaraan yang ada di depannya. Nah, manakala itu jalan menikung dan di situ ada marka jalan lurus, itu berarti sama sekali tidak boleh mendahului. Apalagi garis lurusnya itu double. Itu baik yang dari depan maupun yang dari arah berlawanan, itu sama sekali tidak boleh mendahului. Ini sudah ada menyalip pada tikungan, ya pada tikungan, karena di situ rambu-rambu dipasang maupun marka jalan dibuat itu sudah melalui kajian. Tidak ujuk-ujuk marka atau rambu itu dipasang. Dan itu untuk ditaati oleh semua pemakai jalan. Oke. Ini ada pandangan tidak bebas juga saat di tikungan dan tikungan itu menanjak. Tahu-tahu dari depan muncul. Itu banyak itu kejadian. Itu yang dilarang. Kemudian ini ada menyalip di median tengah. Ini karena di situ adalah diperuntukkan median jalan itu adalah untuk, sebenarnya ini trotoar yang ada pembatas jalan ini. Karena belum ada trotoar, dipakailah median jalan ini yang di tengah-tengah yang sama sekali tidak boleh digunakan. Baik itu kendaraan berjalan maupun menyalip sama sekali tidak boleh digunakan. Kemudian menyalip di penyeberangan.
Namanya penyeberangan sudah jelas, di situ ada zebra cross. Tentunya dari jauh, dari jarak sekian meter, pengemudi itu sudah tahu ada zebra cross. Itu adalah peruntukannya untuk penyeberang jalan. Jangankan di situ menyalip, justru di situ kita harus memberikan kesempatan untuk masyarakat menyeberang jalan tersebut. Kemudian sudah. Oh gitu. Enggak, sebenarnya urutannya enggak gini, makanya Ibu bingung. Iya, enggak langsung ke ini. Memang dasarnya pertama undang-undang. Arti daripada jalan dulu, arti lalu lintas itu apa gitu. Makanya Ibu tadi mau bawa materi, tapi materi sudah ada, tak pelajari kok. Ini gitu. Enggak, nanti kalau ada kegiatan apa nanti enggak apa-apa gitu. Masalahnya kadang-kadang di sini itu kan apa namanya? Ada dari lalu lintas. Tapi baik. Bisa connect? Baik, kita lanjut ke hal-hal yang harus diperhatikan saat berlalu lintas. 1, jangan berhenti di area atau di lajur, bukan area, di lajur sepeda motor atau di lajur roda 2, kendaraan roda 2.
Kemudian jalur wajib sepeda motor di bundaran. Nah, kalau adik-adik pramuka mengetahui itu di daerah masing-masing itu sudah tersedia lajur paling kanan adalah lajur kendaraan, adalah lajur sepeda pancal ya, sepeda pancal apa namanya? Sepeda ontel. Kemudian di lajur sebelah kirinya sedikit itu lajur kendaraan roda 2. Kalau di situ ada 3 lajur, berarti yang 1 lajur untuk kendaraan roda 4. Tidak harus di sini berhenti di area sepeda motor, di lajur. G, itu biasanya sudah ada di situ ditentukan, sudah dibuat garis-garis ini kelihatannya slide-nya lama ini. Kemudian berhenti jalur wajib sepeda motor di bundaran. Kalau di bundaran itu tidak ada sebenarnya. Iya. Sekarang di semua daerah mempunyai kawasan tertib lalu lintas, itu yang disingkat KTL. Nah, di KTL itu diwajibkan harus ada lajur sepeda ontel, lajur kendaraan roda 2, dan lajur kendaraan roda 4. Itu G, itu jalur jalan. G, itu peruntukan jalan. G. Kemudian saat berkendaraan dilarang memotong kendaraan lain saat berbelok. Kemudian pengendara dan pembonceng gunakan helm standar dan yakinkan helm itu sudah berbunyi klik. Terus kemudian sekarang kita beralih ke rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu ada rambu larangan, ada rambu perintah, ada rambu peringatan. Oke. Di sini para adik-adik sendiri mencermati ini rambu apa, kegiatan kegunaannya. Adik-adik sendiri sudah melihat dan membaca karena di bawah rambu-rambu itu sudah masing-masing punya keterangan. Tentunya dari sekian rambu, stop, tanda stop itu adik-adik sudah paham semua. Kemudian dilarang berhenti, itu sudah, terus dilarang masuk, sudah jelas itu rambu-rambunya di sana. Manakala ada rambu di dalamnya itu roda 4, seret itu roda 4 tidak boleh masuk ke jalan tersebut. Kemudian di sini disambung dengan lampu. Lampu lalu lintas atau traffic light yang biasa lazimnya di kalangan anak-anak itu traffic light. Di situ sudah dijelaskan ada 3 lampu. Ada 3 warna lampu, lampu merah, kuning, hijau. Dan masing-masing punya peran masing-masing. Manakala lampu merah, lampu itu berwarna merah, sudah jelas semua pengendara harus berhenti sebelum tanda stop itu, atau di situ di lampu merah di bawahnya, di traffic light itu di bawahnya ada garis zebra cross. Sebelum zebra cross para pengemudi harus sudah berhenti, tidak boleh melewati karena zebra cross digunakan untuk penyeberang jalan. Kemudian di saat lampu kuning para pengendara harus sudah berhati-hati. Oke, kalau itu sebentar lagi mau hijau berarti sebentar lagi kita berangkat untuk melanjutkan perjalanan. Itu saya rasa dari adik-adik masalah traffic light sudah paham semua.
Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada rambu peringatan dan rambu petunjuk. Peringatan di situ manakala ada jalan menurun tajam. Di situ sudah ada rambu-rambunya. Tinggal bagaimana kejelian pengemudi memperhatikan rambu-rambu yang ada di jalan manakala melewati jalan tersebut. Di situ ada pertigaan yang mau mungkin ke yang mau mungkin ke saudaranya dikasih ancer-ancer. Oh nanti ada pertigaan jalan A belok ke kanan. Di situ sudah ada, sebelum berbelok sudah ada peringatan. Sebentar lagi akan berbelok. Oke, kemudian rambu petunjuk. Itu sudah di situ disebutkan kalau ada tanda panah, berarti jalan itu kita berbelok ke arah panah tersebut. Manakala ada tikungan akan ditempatkan rambu tanda panah menikung. Itu. Kemudian berputar. Sebelum berputar atau di bundaran, sebelum bundaran sudah dipasang rambu tanda berputar. Itu bagian dari rambu peringatan dan rambu petunjuk. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tata cara selamat berkendaraan. Di situ ada 6 tata cara. Satu, menggunakan helm, sudah jelas. Semua pengemudi wajib menggunakan helm. Baik itu pengendara maupun yang dibonceng. Dan yakinkan bunyi klik pada tali pengikat yang ada di helm. Kemudian yang menggunakan kendaraan roda 4, gunakan sabuk keselamatan. Kemudian gunakan kaca spion yang lengkap. Kalau itu kendaraan roda 4 maupun roda 2. Roda 2 biasanya yang sering dicabut. Padahal itu masing-masing kelengkapan masing-masing punya fungsi. Kalau spion satu dicabut, yang kiri manakala berbelok ke kiri kita ngawur. Tidak bisa ngelihat kendaraan yang ada di belakang sebelah kiri. Dia mau berbelok atau mau lurus, kita hanya menggunakan rating aja. Makanya sebelum kita mau rating itu yakinkan dulu di belakangnya kendaraan banter apa enggak. Gitu untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal-hal yang tidak diinginkan dalam berkendaraan. Kemudian menggunakan kaca spion lengkap seperti yang Ibu sampaikan tadi. Spion itu fungsinya untuk apa? Kemudian lampu kendaraan bermotor lengkap dan berfungsi baik. Yakinkan dopnya lampu itu tidak mati sehingga dari depan manakala cuaca kabut bisa terlihat oleh pengendara lain yang ada di depannya, lawan arus. Kemudian sepeda motor menyalakan lampu di siang hari. Kemudian patuhi batas kecepatan dalam kota maupun di luar kota. Di situ sudah ada batas kecepatan dalam kota 50 km per jam, luar kota 80 km per jam, pemukiman atau keramaian menyesuaikan. Dan jalan bebas hambatan di tol 100 km per jam. Karena di tol juga sudah dipasang pengembangan dari inovasi lalu lintas. Di situ dipasang CCTV, alat ukur kecepatan. Manakala melanggar kecepatan di tol akan dilaksanakan penindakan sesuai hukum atau ketentuan yang berlaku. Kemudian kurangi kecepatan pada saat mendekati persimpangan. Sudah otomatis tentunya di persimpangan maupun di tikungan mengurangi kecepatan.
Kemudian sepeda motor atau kendaraan berat dan pengendara lambat menggunakan lajur kiri, patuhi rambu-rambu, marka jalan, dan peraturan lalu lintas. Kemudian patuhi dan disiplin terhadap ketentuan, tata cara, dan etika dalam berlalu lintas pada saat masuki jalan utama, mendahului, membelok, saling memutar arah. Apa ini Mas? Penggunaan lampu sen. Kemudian boleh. Yang lain mana suaranya yang lain? Untuk Ngawi Kak, mohon maaf. Maskernya untuk Ngawi. maaf Kak, maskernya Kak untuk Ngawi. Ngawi. Ya, ojo ngono. Ngawi. Sakit kepala aja itu. Iya untuk Ngawi. Maskernya Kak. Kak bisa bertanya untuk pemateri dan moderatornya siapa ya? Terima kasih. Untuk Ngawi tetap semangat. Kak izin bertanya, untuk materi PPT apakah boleh di Masih 2 slide, dilanjut ini. Oke, baik, mohon maaf ya, tadi ada sedikit informasi dari tempat kerja Ibu. Kemudian kita lari ke marka jalan sekarang. Di situ ada 3 garis utuh, tanda batas berhenti kendaraan terhadap alat pemberi isyarat atau rambu larangan. Kemudian di B, garis ganda atau putus-putus, seperti yang Ibu sampaikan tadi, berarti batas berhenti sewaktu mendahulukan kendaraan lain diwajibkan oleh rambu larangan. Kemudian C, garis ganda putus-putus berarti batas berhenti sewaktu mendahulukan kendaraan lain yang diwajibkan oleh rambu larangan. Gerakan atau aba-aba. Ini slide terakhir. Kemudian kita berlanjut ke aba-aba lalu lintas atau gerakan pemberi isyarat pengaturan lalu lintas. 1. Mengarahkan tangan lalu lintas berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan selamat. Kemudian mengatasi kepadatan lalu lintas. Ini ada di rekayasa lalu lintas. Kemudian mengurangi terjadinya kecelakaan. 4. Mencegah kerusakan jalan atau infrastruktur. 5. Melindungi harta benda, jiwa, dan orang di jalan raya. Kemudian di sini ada
12 gerakan pengaturan lalu lintas. Ya, di situ stop semua arah atau semua jurusan. Kemudian berhenti di depan belakang. Berhenti arah tertentu. Kemudian berhenti dari arah depan, dari arah belakang, jalan dari arah kanan, percepat arah kanan, percepat arah kiri, jalan dari arah kanan kiri, jalan dari arah kiri, perlambat arah depan, perlambat arah belakang. Sudah ya. Ya, mungkin itu yang Ibu bisa sampaikan. Manakala ada yang kurang berkenan disampaikan selaku manusia biasa, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti kita bertemu dan bisa bertatap muka untuk menyampaikan materi tentang keamanan, ketertiban, keselamatan lalu lintas. Terima kasih. Selamat sore. Sore, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Kak, wabarakatuh. tidak dibuka sesi pertanyaan, tak, Kak? Yang ingin ditanyakan harap untuk menggunakan fitur layanan yang ada di aplikasi Zoom. Kemudian Kak, nama ini dan suaranya kurang jelas, mohon nanti akan saya ayo sesuai dengan sesinya. Monitor suaranya kurang jelas, Kak. Pertanyaan pertama, silakan kakak-kakak. Apa di chat, dari chat aja. Baiklah, saya buka tadi pertanyaan pertama. Silakan kakak-kakak yang ingin bertanya. Ada yang tanya itu, Kak. Kenapa di-unmute, Kak? Permisi, Kak. Mohon maaf. Kak, saya ingin bertanya, Kak. Dari mana yang bertanya? Silakan kepada Kak dari WhatsApp Kota Malang. Siap. Silakan mengajukan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Hatkul Ami. Saya dari Saka Bayangkara Polsek Belimbing, WhatsApp Kota Malang. Mohon izin, Kak, untuk Kakak mohon diulangi, Kakak, karena suaranya terputus-putus. Atau bisa disampaikan di room chat seperti tadi, nanti akan kami jawab. Baik, akan saya jawab ini ya dari Menizin bertanya dari Polres Mojokerto Kabupaten, apakah ada larangan bagi kendaraan bermotor yang melintas di jalan tertentu efektif mengurangi kemacetan? Melintas di jalan tertentu, maksudnya apa? Kalau bahu jalan jelas tidak diperbolehkan, apalagi badan jalan, ya. Nah, itu digunakan pedestrian itu untuk pejalan kaki. Namun untuk mengurangi kemacetan bisa melalui jalur-jalur yang diperbolehkan, kelas jalan yang telah diperbolehkan. Untuk materi apabila ingin di-share nanti akan saya sampaikan kepada operator dan panitia, akan kami share di grup atau melalui room chat. Baik, untuk materi nanti akan kami sampaikan ya kakak-kakak melalui
panitia lainnya. Kak, apa bisa bertanya lagi? Mohon izin diulangi. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, sebelumnya Nanti akan memberikan Lanjut kakak yang mau Assalamualaikum. bertanya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Waalaikumsalam warahmatullahi bertanya. wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Kak, tidak bisa off kamera dikarenakan ini juga masih ada Zoom lagi. Gini Kak, saya ingin bertanya. Tadi kan pemateri menjelaskan bahwasanya kalau penyebab dari kecelakaan lalu lintas itu ada beberapa faktor. Nah, yaitu yang pertama faktor pengguna jalan sendiri, dan yang kedua faktor dari keadaan jalan, dan beberapa faktor yang lainnya. Nah, itu kemarin ada sebuah kasus itu loh Kak, yang video viral seorang laki-laki yang ketabrak truk Pertamina yang berada di Jalan Madiun, Surabaya. Itu kalau seperti itu yang disalahkan siapa ya Kak? Baik, akan saya coba menjawab. Jadi untuk kasus kecelakaan lalu lintas, pasalnya itu adalah barang siapa karena lalainya, ya, menyebabkan seseorang meninggal dunia atau luka-luka. Untuk kesalahan nantinya kan pembuktian ada di pengadilan, sehingga proses penyidikan itu kita harus ikuti. Seperti itu kakak. Jadi tidak bisa saya menentukan, wah karena ada yang besar yang salah, tidak bisa juga seperti itu. Atau yang nabrak yang salah, bukan juga seperti itu. Karena apa? Setiap kasus penyidikan laka lantas, jelas itu semuanya pembuktian dari TKP. Jadi bagaimana titik tumburnya, key point-nya di mana, semuanya itu diatur dan juga jelas diukur. Nah, seperti itu kakak. Mohon izin terjawab kakak. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Jangan bosan-bosan ya kakak, mungkin pada saat kegiatan Peransaka ini, nanti akan selalu ketemu saya. Dan semoga kita nanti akan bisa bertatap muka di kegiatan perkemahan yang benar-benar kita kemah, bukan seperti ini. Sehingga kita bisa benar-benar tukar pendapat dan sebagainya. Baik, siap Kak, ditunggu acara selanjutnya. Kita ada kemah. Oke, ini saya akan coba jawab dari Jombang, yakni bagaimana cara memahamkan warga sekitar tentang Gaktur Lantas. Pemahaman warga sekitar tentang Gaktur Lantas, terutama di warga umum dalam artian pemukiman, jelas bisa diberikan pendidikan awal lalu lintas kepada anak-anaknya. Ada namanya taman lalu lintas, itu digunakan untuk pelajar-pelajar TK. Di situ sudah diajarkan bagaimana 12 gerakan lalu lintas. Bagaimana diajarkan tentang taman lalu lintas, sebenarnya sudah lewat usianya. Nah, di situ sudah ada Dikmas Lantas mulai dari usia dini. Seperti itu dari Jombang. Masalah kemah, ya ini waktunya juga terbatas. Saya mengisi materi ini juga karena apa? Materi lantas tersebut itu adalah materi ikonnya Saka Bhayangkara. Tidak ada di saka-saka lain tentang bagaimana pengaturan lalu lintas. Yang punya hanya Saka Bhayangkara. Jadi saya harapkan kakak-kakak sekalian paham tentang bagaimana gerakan pengaturan lalu lintas beserta bunyi peluit dan juga tujuannya. Perbedaan fluid satu sama dua. Itu Baik, saya akan menjawab dari Ponorogo, perbedaan warna putih dan warna kuning. Warna kuning itu adalah jelas, ya, warna yang ditekankan. Dan di situ biasanya dipergunakan warna kuning tersebut
di jalur-jalur yang rawan kecelakaan lalu lintas. Seperti itu. Oh ya, yang dari Polres Mojokerto Kabupaten juga, apa ada standar emisi kendaraan bermotor, lalu bagaimana cara mengawasi kesesuaian standar emisi yang bisa menentukan emisi kendaraan bermotor bukan dari Polri. Jadi ada uji emisi sendiri dari Dinas UAJ. Seperti itu. Mungkin kakak mau ngisi? Silakan kakak, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Silakan di room chat, akan saya jawab satu persatu. Ini ada dari Trenggalek. Ulangi Tulungagung. Kata yang betul di jalan kanan atau stop jalan kanan. Maksudnya, bentar, saya telah lagi. Jalan kanan atau stop kanan. Saya kurang memahami katanya, kata-katanya. Kata yang betul, jalan kanan atau stop jalan kanan. Nanti akan saya jawab. Dari Polsek Blimbing, saya coba jawab dari Kota Malang. Anak buahnya Kak Tri ya. Kendaraan sepeda motor lampunya kalau siang harus dinyalakan, sedangkan kalau siang udah jelas kelihatan motornya. Ya, namun dengan adanya lampu menyala, disitulah para pengguna jalan bisa lebih memberikan perhatian kepada pengguna jalan yang lain. Pastinya dengan adanya sorot lampu tersebut, walaupun motornya kelihatan, tetapi lebih nampak dan juga lebih berfokus lagi di situ ada kendaraan bermotor yang lain. Mojokerto lagi bertanya prosedur penanganan TKP lantas ya. TKP lantas yang dibenarkan untuk anggota Pramuka Saka Bayangkara hanya untuk mengamankan lokasi tanpa mengolah TKP. Jadi bagaimana status TKP tersebut masih dalam keadaan status quo. Jadi seperti itu. Prosedurnya hanya mengamankan lokasi, memberikan batas, kemudian kalau seandainya tidak ada polis lain, silakan diberikan batas dengan menggunakan tali atau yang bisa digunakan. Saya jawab lagi dari Kak Diva Erwiana. Jika ada satu jalur dan ada dua marka, jalan di tengah, ulangi Kak. Jika ada satu jalur dan ada dua marka jalan di tengah, ulangi Kak. Kurang paham saya pertanyaannya. Tolong diperjelas lagi kata-katanya. Saya coba lagi jawab dari Polres Probolinggo. Kak, mohon izin bertanya dari Saka Bayangkara Probolinggo Kota. Untuk masalah menjalankan itu dari polisi dan dari Saka Bayangkara berbeda atau gimana? Sama. Namanya gerakan pengaturan lalu lintas. Mulai dari polisi, Pramuka, PKS, termasuk dari TNI, sama. TNI pun ada namanya PAM jalur, dari polisi militer sama gerakannya. Kemudian saya coba jawab lagi dari Bojonegoro. Jika seseorang ingin meminta layanan pengawalan di jalan raya pada polisi, apakah ada layanan tersebut dipungut biaya? Tidak. Layanan tetap ada dan tidak dipungut biaya. Mohon izin bertanya, jika ada satu jalur, ada dua jalan di tengah-tengah, maka jalan ada dua jenis yang putus-putus dan yang satu tidak putus. Terus, hanya itu kata-katanya. Saya harus menjawab bagaimana? Karena tidak jelas pertanyaannya. Pernyataan atau pertanyaannya? Pernyataan. Mohon izin bertanya dari Saka Bayangkara Gresik, apakah SIM C masih bisa untuk 150? Itu. Karena batasnya adalah 200. Ulangi, yang batasnya untuk SIM yang motor gede itu
300 cc. Baik, kita break sebentar karena ada azan asar. Sebentar lagi nanti kita lanjut. Nggak bisa jawab. Oh, pertanyaan baru. SIM C itu di atas sisi 150. Ini masuk. Suaranya. Iya. Masuk dan udah di ini udah. Kayak gitu bang, ini udah masuk. Enggak, suara Alami kecelakaan. Untuk pertanyaan ditahan dulu Iya suaranya. daripada saya Yang tidak dari bisa sana membaca. ada. Cuman yang dari sini kayak bakalan kedengeran. terus ini nggak kedengeran. Iya kalau di dimatikan di sini lah. Barusan kan dimatikan yang jawab udah. Iya. Polres Malang Kabupaten. Dulu Kak Fitri ya pamongnya. Siap, yo. Malang Kabupaten yang lama pasti tahu saya. Karena pernah berjibaku di Bojonegoro. Nyalain. Assalamualaikum Kak, saya Rudianto dari Polres Sampang. Ya Rud, ada apa Kak Rudi? Assalamualaikum Pak. Sekedar saran dan Waalaikumsalam. ini Tadi karena masih pamongnya pandemi. sudah saya. Mohon izin Kakak pemateri. Suaranya feedback. Baik, akan saya lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam room chat. Dari Lanjut. Bisa. Udah itu udah masuk. Mic-nya ini ya, di sini. Biasanya di mana laptop? Pakai HP dong. Pakai HP kelas. Sudah saya jawab dari yang ada dulu, izin bertanya dari Bayangkara Cabang Sampang. Cara menyadarkan pemuda-pemudi yang tidak mengikuti aturan pengemudi kendaraan. Intinya pemuda-pemudi itu kalau di bawah umur jelas. Nanti didikannya dari mulai level keluarga sampai dengan sekolah. Namun apabila dia sudah dewasa berarti dia memiliki SIM. Seandainya tidak mengikuti aturan yang ada di jalan berarti otomatis ada tindakan. Mulai dari tilang, penahanan SIM, STNK sampai dengan penahanan kendaraan bermotor sampai sopirnya pun bisa ditahan apabila membahayakan nyawa orang lain. Pasuruan, prosedur hendak meminta layanan pengawalan
silakan mengajukan Kalau saya ke atas ke bawah saya. permohonan ke bagian satuan lalu lintas di Polres masing-masing untuk meminta pengawalan. Jika ada pengendara sepeda kayu melanggar lalu lintas tidak dikenakan sanksi karena bukan kendaraan bermotor. Mojokerto, pertolongan pertama harus kita lakukan pada laka lantas. Pada saat laka lantas pasti yang diselamatkan harus adalah korban, ya, yang pertama. Yang kedua, menghubungi pihak berwajib yaitu kepolisian. Karena nantinya yang akan melakukan penyitaan terhadap surat-surat dan juga kendaraan adalah dari pihak kepolisian. Terus ini ada dari Sidoarjo, bagaimana tindakan jika melihat sepeda motor yang melintas di desa namun lampu sepedanya sangat terang sehingga terkadang mengganggu pengendara lain. Silakan ditegur dengan cara yang sopan. Mohon izin bertanya, Saka Bayangkara Mojokerto, bila ada 2 pengendara mengalami laka, 2 pengendara tidak merasa menabraknya, maka sikap kita bagaimana? Dibawa ke kantor kepolisian terdekat. Dari Malang Kabupaten, mohon izin, kebijakan yang pantas bagi pengendara di bawah umur. Ya jelas ada tindakan mulai dari tindakan keluarga tadi saya sampaikan sampai dengan di sekolah. Mojokerto. Mana lagi nih? Gak tur lantas, jalan kanan atau stop kanan? Saya kurang paham dengan pertanyaannya, Kakak. Beda marka jalan putus-putus dan marka jalan yang tidak putus-putus. Apabila putus-putus diperbolehkan untuk berpindah jalur. Ya kan? Seperti itu. Tetapi kalau nyambung, ya enggak boleh. Apabila tersebut di dalam satu jalur, berarti diperbolehkan untuk berpindah lajur. Apabila ada garis putus-putus. Tetapi kalau garisnya nyambung, tidak boleh. Baik, untuk adzan asar Kak Rizky silakan. Karena di Polda sudah selesai adzan asarnya. Karena kita memburu waktu. Siapa saja yang berhak mendapatkan asuransi kecelakaan? Semua orang yang terlibat laka di jalan. Karena gini, ini juga ilmu ya. Kakak-kakak sekalian pasti sering memegang STNK, tetapi tidak paham nominal-nominal uang yang ada di STNK tersebut ada namanya hak-haknya kakak-kakak apabila mengalami kecelakaan. Mulai dari luka ringan, luka berat, sampai dengan meninggal dunia. Di situ ada yang singkatan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, SWDKL. Nah, disitulah dana asuransi yang nantinya akan diberikan kepada pengguna jalan yang mengalami kecelakaan. Seperti itu. Dari Surabaya, Kak Ahmad, siapa yang menindak Polantas bila melanggar lalu lintas, yaitu Provos Polri. Silahkan kepada Polres Lamongan untuk diketik pertanyaannya. Oh, moderator ini ternyata. Saya harapkan kakak-kakakku sekalian tetap semangat ya dalam berlatih Pramuka Saka Bayangkara. Walaupun pandemi ini masih berlanjut, saya harapkan kakak-kakak juga bisa berperan serta aktif untuk bagaimana mencegah penyebaran pandemi virus corona. Kemudian tidak lupa saya menyampaikan tentang lomba. Lomba tersebut adalah lomba senam lantas. Silakan nantinya segera dikirim. Nanti tim dari juri akan segera menilai juga dan akan diumumkan siapa pemenangnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Jangan lupa besok berjumpa lagi pukul 08.30 sampai dengan selesai. Dan kita tetap berharap, tetap berdoa, semoga kegiatan ini berjalan lancar, serta
ada manfaat di dunia sampai dengan akhirat. Ada pertanyaan? Oke, saya jawab. Dari Lamongan, bagaimana cara menasihati mak-mak barbar yang susah dinasihati? Angel. Angel wis. Nah, menasihati mak-mak barbar, biasanya penguasa jalanan, rating kanan belok kiri kan begitu. Jelas, nyantinya kakak-kakak sampaikan dengan sopan. Kalau kakak-kakak langsung tegas, pasti nanti kakak-kakak yang akan dibuat sambel. Diulek. Nah, apabila tidak bisa, sampaikan kepada Bapak Babin Kamtipas yang ada di wilayahnya, sehingga nanti bisa menyampaikan secara bijak bagaimana menasihati mak-mak barbar yang sulit dinasihati. Mungkin uang belanjanya dikurangi, kan itu sudah selesai. Ya, dari Tulungagung bertanya terkait pelanggaran lalu lintas yang ada di jalan raya. Sering kita melihat orang melanggar lalu lintas, namun pada nyatanya kita hanya diam, batin. Tidak ada tindakan apapun. Sebagai anggota SK Bayangkara, pelanggaran lalu lintas berdampak besar. Baik, apabila tidak ada polisi lalu lintas, jelas kakak mungkin hanya bisa merekam atau mendokumentasikan pelanggar. Nanti bisa disampaikan kepada Pamongsaka. Kalau di wilayah Surabaya tidak perlu kakak-kakak mutu, sudah ada foto ajaib atau foto otomatis namanya ETLE, yaitu elektronik tilang. Polisi pun tanpa berseragam polisi, karena tidak tahu, tidak mengenal profesi, pada saat dia melanggar, langsung kena foto, dikirimi surat cinta, namanya surat tilang, e-tilang, seperti itu. Presensi. Kenapa? Baik, untuk presensi nanti akan diatur oleh kakak-kakak dari DKD. Karena waktu juga yang menghalangi kita, nanti tetap selalu bertemu saya, jangan bosan-bosan di channel yang sama, kita selalu bersama kakak untuk memajukan Saka Bayangkara Jawa Timur. Mohon bertanya, Kak, lomba tadi apa, Kak? Nah, berarti belum tahu juknisnya. Silakan nanti dikoordinasikan dengan Warcap masing-masing, karena kita sudah mengirim juknis tentang lomba dalam kegiatan Peran Saka ini. Untuk Saka Bayangkara adalah senam lalu lintas, seperti itu. Nanti mungkin akan disampaikan dari kakak-kakak rekan dari DKD tentang kegiatan tersebut. Ya, jasa raja dan sebagainya, silakan nanti sudah catat nomor saya, bisa tanya pribadi kepada saya, sebisanya akan saya jawab. Dikarenakan waktu sudah tidak memungkinkan lagi karena keterbatasan waktu dan juga honor, ya saya berharap besok kakak-kakak tepat waktu sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Saya selaku narasumber, saya selaku pendamping dalam kegiatan ini dari Direktorat Binmas Polda Jatim, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Salam Prasgara. Baik, Bapak materi di sini. Ayo ngaling males Salat. Mungkin masalah absensi kan? Ayo bagi. Dari Saka Bayangkara Polres Jogja, Kak. Ini akan kami kirimkan bagaimana Saka Bayangkara Polres Jogja. Kabar. Dia dari DKD. Masalah bagi absensi. Cuma kita kalau materi tentang absen. Bayangkara gereja Kak. Ayo Kak.
Pelan-pelan. Ayo Kak, ini Kak. Selamat sore rekan-rekan. Jawab aja nih media debat. Baik, selamat sore rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Widya dari Dewan Kerja Daerah Jawa Timur selaku Koordinator Saka Bayangkara. Nah, teman-teman bisa mendengarkan suara saya? Kalau mendengarkan suara dengan jelas silahkan angkat tangan. Tidak perlu membuka mute. Ya, videonya tolong di-on-kan dong. Masa saya ini bicara sendirian di sini? Nah, silakan untuk videonya di-on-kan. Mas. Nah, alhamdulillah teman-teman hari ini kita telah mendapatkan dua materi pendalaman KRIDA, yaitu perihal KRIDA ketertiban masyarakat dan juga KRIDA lantas. Main beragu nggak? Nah, jadi teman-teman seperti ini ya, mohon maaf karena memang di jadwal itu dijadwalkan bahwa sesi pagi mulai setengah 9 sampai dengan setengah 12. Dan untuk sesi sore dilaksanakan pukul setengah 2 sampai dengan setengah 5. Namun mohon maaf juga karena kita tidak bisa memenuhi waktu sesuai dengan jadwal dikarenakan memang dari pemateri-pemateri ini yang memang harus membagi waktunya. Jadi teman-teman ini diharapkan bisa memahami. Nah, setelah ini akan dikirimkan link untuk absensi di sore hari ini. Silakan Kak ditayangkan untuk link absensinya. Nah, permisi, jadi Kak. teman-teman diharapkan jangan live grup terlebih dahulu karena teman-teman harus mengisi link absensi untuk sesi siang hari ini. Nah, teman-teman sembari nunggu PPT-nya untuk penayangan link absensi, jadi penyampaian sedikit perihal kegiatan besok ya teman-teman. Jadi besok akan dilaksanakan sesi materi di pagi hari dimulai pukul 8.30. Nah, jadi teman-teman diharapkan bisa sudah stay di depannya Zoom-nya masing-masing pukul 8.15. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk materi besok pagi hari kita akan TPTKP. Nah, KRIDA perihal TPTKP. Nah, di situ nanti kita akan mengambil beberapa sampel dari peserta. Nah, nanti akan dipilih secara acak oleh pemateri dari kuartir cabang mana, dari Polres mana yang akan melaksanakan contoh pelaksanaan TPTKP dan olah TKP itu seperti apa. Nah, jadi di sini akan dilaksanakan interaksi dua arah antara pemateri dan juga antara peserta. Jadi teman-teman di sini diharapkan juga harus aktif. Nah, jadi berhubung di Prasaka ini kita dipertemukan oleh teman-teman Saka Bayangkara se-Jawa Timur yang memang masih terbatas pesertanya. Namun di sini teman-teman juga harus benar-benar mendalami apa yang diberikan oleh pemateri. Oke, PPT dari semua materi akan diberikan kepada teman-teman. Melalui apa? Nah, nanti kita kirimkan ke teman-teman Dewan Kerja Cabang selaku koordinatornya per cabangnya masing-masing. Nah, selain itu, file-file ini akan kita upload di webnya DKD Jatim. Nah, nanti di akhir kegiatan akan dikirimkan file-file materi yang disampaikan di Prasaka ini di web DKD Jatim, yaitu di dkdjatim.or.id. Silakan nanti teman-teman bisa mengakses materi di situ. Nah, selebihnya daripada itu, nanti ketika teman-teman ingin mengetahui kegiatannya Prasaka itu seperti apa, nah teman-teman bisa membuka di YouTube-nya Saka Bayangkara Jatim. Nah, nanti itu kegiatan ini akan kita langsung uploadkan di YouTube-nya Saka Bayangkara Jatim. Seperti itu, Kak. Nah, teman-teman silahkan untuk absensinya silahkan diisi terlebih dahulu ya. Kak, buat grup dong, buat kita makin kenal grup peserta person Karim. Oh, jadi di sini ya teman-teman untuk web.
Untuk webnya itu nanti bisa berinteraksi antar peserta. Nah, jadi webnya teman-teman itu bukan hanya web pendaftaran, akan tetapi teman-teman bisa berinteraksi di situ. Nah, itu dari Polres Probolinggo sudah diberikan link WhatsApp. Nah, silakan gabung di situ. Silakan bertegur sapa di situ, berjumpa aja di situ. Nah, sekilas informasi ya teman-teman bahwa besok pagi masih ada 2 materi lagi yang teman-teman dapatkan. Yaitu pagi hari materi tentang TPTKP dan di sore hari adalah materi tentang P2B. Itu. Nah, jadi teman-teman silahkan persiapkan diri dan juga menyiapkan materi. Karena siapa tahu besok di TPTKP Polres teman-teman itu yang ditunjuk. Jadi besok akan ada sistem praktek. Jadi pematerian di sini teman-teman nanti bisa jadi ditunjuk TPTKP ketika kejadiannya seperti apa. Lalu olah TKP-nya seperti apa. Jadi teman-teman langsung praktek di lokasinya masing-masing. Nah, jadi untuk materi besok bukan hanya sebatas pemahaman materi yang disampaikan pada hari ini, akan tetapi di besok keesokan harinya teman-teman bisa praktek. Apakah prakteknya itu sudah benar dan lain-lain? Nah, nanti akan dijelaskan lagi oleh pemateri dari kami. Nah, itu ada yang mau ditanyakan sebelum sesi sore ini ditutup? Silakan. Siap tidak? Dapat salam dari Kak Erlina. Mana dari Salam. Oke, silakan videonya di-on-kan terlebih dahulu. Silakan yang mau say hello dengan Polres yang lainnya, yang mau bertegur sapa. Mereka ada yang ditanyakan dari teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Poros kuwi Kak. Kak Widya. Iya, siap. Ini dari mana? Dari Zoom. Kediri, Kak. Oh, siap, dari Kediri. Ya, ada yang mau ditanyakan? Dapat salam dari Kak sama Alvina, Kak. Siap, waalaikumsalam. Titip salam juga kepada kakak yang ada di Polres Kediri ya, teman-teman. Siap, Kak. Baik, ada yang mau ditanyakan perihal kegiatan peran Saka ini? Boleh live room, Kak. Monggo. Nah, setelah ini kalaupun ada tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri sesi siang pada siang ini. Bingung saya ngomongnya jadi. Grogi sore-sore. Baik, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa besok pagi di materi yang ketiga. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kesalahan teknis yang lainnya. Saya mewakili teman-teman panitia dari Saka Bayangkara. Maaf. Silakan ditutup oleh kakak moderator. Baik, terima kasih Kak Wita. Terima kasih. Kami undur diri, teman-teman. Terima kasih. Pada hari ini. Berjumpa besok lagi. Tangi belum Udah tadi. beton tangi. Udah berarti masalah kedemakan belajar moderator wis lah. Ada bener ya? Halo Kakak. Jumpa Dira. Lanjut. PCK. Untuk kita bertemu lagi. Lanjut di grup Kak. Kenal dari Saka Bayangkara aja Bang Sabang.
Minum dulu Kak, minum. Semangat terus sampai. Pak Bupa. Poci. Makan. Sama-sama. Halo Kak, salam kenal dari Selamat malam. Dari Batu hadir ya Kak? Jangan lupa tetap semangat. Udah makan belum? Makannya belum. Astagfirullah. Ngawi makan ngawi. Minum itu, Habib. Amelia. Nanya Batu. Mantap. Nanya Batu. Sudah berapa? Ayo. Nama aku ya. Gaya manisan buat semangka enak. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sih Kak. Satu 09. Sana lu. Orang status. Ayo tiktokan. Salam pramuka. Salam kelas beda. Kira-kira. 2 kali bayar. Kondisen. Dan lagi geseran. Kak itu berarti. Satu. Bisa kereng-kereng kelaminnya kau ketat nih. Ketat. Aku juga. kita masker di batok. Dengan angel latihan. Batok mulu.
Ora ana. Kamu ndak metu. Anaknya angah. Lagunya krungu ora? Kak, untuk yang ngawi Kak maskernya Kak. Kabupaten Mojokerto. Mojokerto, ganteng lan cantik. Bentar. Untuk yang ngawi masker yang dari ngawi maskernya yang baik. Info ajang pencarian jodoh. Masker di Dayu. Yang dari ngawi maskernya. Masker. Oi. Halo. Maskernya yang ngawi. Kita dapat guys ya. Mending dicopot aja maskernya. Itu. Cek. Linggo kota Citra. Aduh, mbaknya mau tembak. Cari Pokemon. Guys. Masker. Masker